Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. One Piece chapter 1058 full version akhirnya keluar. Saatnya bagi kami untuk mereview dan mengulas apa yang terjadi pada isi chapter kali ini. Yang pasti bila kalian sudah melihat video saja atau melihat spoiler yang bertebaran, pasti kalian akan sangat tertarik mengenai chapter ini. Yups, tepat sekali chapter ini berisikan bounty terbaru dari kru topi jerami dan Cross Guild. Sebesar apakah bounty mereka? Mari lanjut ke pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece 1058 lengkap versi Efek Anime. Judul bab ini bernama Kaisar Baru. Wah, sangat menarik bukan maksud dari judul bab ini? Mungkin ini ada hubungannya dengan terungkapnya bounty baru dalam chapter ini. Kita langsung saja menuju story Germa yang sedang berlangsung. Pada gambar tersebut terlihat semua Germa terluka sangat parah melawan Katakuri dan Oven, padahal mereka semua sudah dibantu oleh Caesar. Lalu Caesar mengungkapkan untuk membawanya karena hanya ini saja cara untuk bisa kabur. Well, pastinya sangat sulit bagi Germa untuk melakukannya. Lantaran dari sini saja sudah terlihat Ichiji dan lainnya sangat kewalahan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita nantikan saja chapter berikutnya. Bab pun dimulai dari kapal bajak laut topi jerami yaitu Thousand Sunny. Di sini Nami merasa sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Luffy sebelumnya. Saking marahnya Nami mengurung Luffy dalam jeruji besi agar tidak melakukan hal gila lagi. Hehehe, Yonko yang satu ini memang tidak ada harga dirinya di mata Nami. Sampai-sampai wajah Luffy penuh benjolan yang besar seperti terkena bogeman maut Kaido. Emang bukan main pukulan dari Nami ini, hahaha. Jelas akan bogeman tersebut Luffy langsung meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Amarah Nami tidak bisa reda karena semakin lama kebodohannya tidak ada batasnya. Selaku anggota baru, Jinbei pun mencoba untuk meredakan suasana. Alih-alih memperbaiki kondisi, Jinbei kena getahnya sendiri dari amukan Nami. Pastinya hal ini membuat Jinbei sangat terkejut, sampai-sampai merasa haki Raja Nami sangatlah menakutkan. Yups, pastinya Jinbei tidak tahu suasana kapal dari bajak laut ini. Karena sebelumnya dia hanya sebentar saja dan sekarang baru resmi bergabung dengan bajak laut topi jerami. Kemudian Chopper memberi petua kepada anak baru bahwa Jinbei tidak boleh melakukan apapun saat Nami marah. Jika dia melerainya, maka suasana akan menjadi-jadi. Di samping itu, Franky merasa bangga kepada Thousand Sunny. Dikarenakan meski terjatuh dari air terjun tersebut, kerusakan tidak begitu parah dan bisa diperbaiki dengan mudah. Jadi benar adanya kapal ini memang bisa digunakan untuk mengarungi semua lautan meski terjatuh dari ketinggian yang tak masuk akal. Beberapa saat berlalu, burung pembawa surat memberikan koran kepada Robin. Isi koran tersebut adalah bounty terbaru kru topi jerami telah keluar. Semua yang mendengar hal itu langsung berantusias mendengar apa yang dikatakan oleh Robin, terutama Sanji dan Zoro. Langsung saja dengan semangat juga Robin menyebutkan bounty mereka satu persatu. Chopper dengan bounty 1000 berry, Nami dengan bounty 366 juta berry, Brook dengan bounty 383 juta berry, Franky dengan bounty 394 juta berry walaupun posternya diganti dengan potret dari Sunny. Terus Usopp dengan bounty 500 juta berry, Robin dengan bounty 930 juta berry, Sanji dengan bounty 1 miliar 32 juta berry, Jinbei 1,1 miliar berry, dan yang terakhir adalah sang pemburu bajak laut yaitu Zoro dengan bounty 1,1 miliar 1 juta berry. Serta Yonko baru pada era ini yaitu Monkey D. Luffy dengan bounty 3 miliar berry. Total keseluruhan bounty yang dimiliki oleh bajak laut topi jerami adalah sekitar 8 miliar berry lebih. Sebab dari itulah alasan kenapa pemerintah sekarang menjuluki sebagai Yonko baru, karena bounty mereka sudah lebih dari cukup untuk mencapai gelar ini. Pastinya melihat bounty terbaru itu ada yang senang dan tidak senang. Contohnya seperti Usopp dan Nami semakin ketakutan atas bounty-nya bertambah. Namun berbeda dengan Chopper karena dia merasa kenaikannya tidak begitu pesat walaupun sudah bertambah 10 kali lipat. Berbeda dengan mereka bertiga, tampaknya Jinbei dan Robin hanya biasa saja melihat perkembangan kepala mereka. Sedangkan Luffy sudah jelas merasa sangat bangga dengan pencapaian besarnya itu. Nah, untuk dua petarung lainnya, yaitu Zoro dan Sanji langsung bertengkar satu sama lain. Yups, tepat sekali Sanji tidak terima bounty-nya lebih rendah dari si Marimo. Sedangkan dengan sombongnya, Zoro mengungkapkan biarkan saja si koki itu menjadi nomor keempat.
Haha, baru kali ini Zoro merasa di atas angin setelah 2 arc diledek oleh koki tersebut. Setelah kesedihan dan perdebatan tiada akhir tersebut, kapal mereka melaju ke perjalanan selanjutnya, dengan sang Yonko Luffy terkurung sampai amarah dari Nami reda. Panel pun dipotong ke Pulau Karaibari, markas dari sang Yonko Bagi. Mengejutkannya sekali, bawahan dari Bagi merasa terkejut. Bagaimana mungkin ketua mereka bisa merekrut 2 orang terkenal ini? Akan tetapi yang terjadi di dalam sana sangatlah rusuh dan sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, kaisar baru yaitu Bagi menangis histeris dan memohon ampun untuk hidupnya. Bahkan wajahnya babak belur sampai beberapa giginya patah. Nah, siapakah gerangan yang berani membuat Yonko seperti ini? Ternyata yang melakukan ini semua adalah Crocodile. Mengapa Crocodile melakukan hal ini? Lantaran dia adalah pembuat dari organisasi Cross Guild. Jelas sekali melihat poster dari Bagi ini, Crocodile dan Mihawk merasa sangat marah mengapa Bagi menjadi pemimpin dari organisasi. Mendengar hal itu, Bagi terhempas ke tanah dengan muka yang rusak. Bagi pun memohon untuk memaafkannya. Imbalannya, dia akan melakukan apa saja untuk mereka. Meskipun begitu, Crocodile dan Mihawk masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Lantaran popularitas mereka seperti di bawah badut ini. Padahal mereka berdua lah pembentuk Cross Guild. Akan hal ini pula membuat Moji dan lainnya berpikir bahwa saatnya untuk selesai dengan Bagi. Sekarang mereka harus mengikuti Crocodile untuk kedepannya. Selanjutnya kita dilihatkan kelas balik dari marinir mengepung Pulau Kuraigana. Sebelum itu terjadi, Crocodile meminta Mihawk untuk bergabung dengannya. Tanpa pikir panjang, Mihawk menyetujuinya. Melantaran dia harus pergi untuk menemukan markas baru agar tidak ada yang bisa mengusiknya. Selain itu, pemerintah juga akan ketakutan jika melihat organisasi ini terbentuk. Disitulah baru disebutkan kalau Mihawk adalah Marine Hunter. Waduh, mengerikan sekali nih. Mihawk ternyata adalah pemburu marin, berbanding terbalik dengan Zoro, pemburu bajak laut. Setelah itu, Crocodile bertemu dengan Bagi. Alasan Crocodile menemui Bagi lantaran dia memiliki hutang yang sangat banyak. Hutang itu berasal dari perekonomian dari Bagi's Deliver tidak berjalan dengan sempurna, yang membuat profitnya hanya cukup untuk membayar para pekerja. Belum lagi pendapatan utama mereka telah pergi, yang dimaksud adalah Hajirudin dan kelompoknya. Mendengar alasan ini membuat Crocodile merasa marah dan meminta Bagi menjual dirinya. Untuk membuat Crocodile tidak marah lagi, Bagi membuat alasan-alasan kecil tentang memecahkan Impel Down. Akan tetapi alasannya tersebut belum bisa membuat Crocodile berhenti. Kemudian Bagi menemukan solusi yang pas, yakni dia meminta Crocodile untuk bergabung dengannya. Dan semuanya akan diberikan kepada Crocodile. Akhirnya dengan alasan ini dia menyetujuinya sampai berlangsung lama. Kembali ke masa sekarang. Crocodile masih marah kenapa gambar Bagi besar sendiri daripada yang lain, sehingga membuat angkatan laut dan lainnya mengisyaratkan kalau pemimpinnya adalah Bagi. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah bawahan dari Bagi yang begitu bodoh. Alasan dari bawahan Bagi sangatlah simpel agar Bagi terlihat keren dan mengerikan. Akibat hal ini pula kesalahpahaman yang besar terjadi. Bahkan paling buruknya Bagi sampai disebut Yonko. Scene berpindah dari markas Angkatan Laut. Salah seorang yang bernama Brenius sedang mendiskusikan Bagi dengan petinggi yang lain. Bahwa Bagi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Lantaran setelah insiden yang terjadi 2 tahun lalu dan mantan anggota dari Raja Bajak Laut, serta dikatakan saingan dari Shanks membuat hal ini menjadi memungkinkan. Kemudian Brenius melaporkan 3 bounty dari Cross Guild. Pertama yaitu Crocodile dengan bounty 1,9 miliar 65 juta berry. Kemudian sang Yonko Bagi dengan bounty 3,1 miliar 89 juta berry. Terus yang terakhir adalah Mihawk sang mata elang dengan bounty yang sangat fantastis, yaitu 3,5 miliar 90 juta berry. Meskipun masih di bawah Shanks 500 juta berry, tetap saja bounty dari Mihawk bisa bertambah setelah ini, lantaran bounty-nya menjadi si Chibukai dibekukan. Kemungkinan besar tak lama lagi akan menyusul sang Yonko Shanks. Cerita kembali lagi pada Pulau Karabari. Di situ terlihat jelas Crocodile sudah lelah menghajar Bagi sedemikian rupa, karena menghajar saja tidak akan merubah apapun. Mihawk pun mengatakan bahwa hal ini juga tidak terlalu buruk, lantaran Bagi bisa digunakan untuk tumbal atau apapun itu. Mengingat dia juga tidak ingin menjadi Yonko dan ingin hidup damai saja. Ketika Mihawk berkata itu, Crocodile pun hanya mengikutinya saja, lantaran nantinya Bagi bisa digunakan lagi. Selang kejadian itu, Bagi keluar dengan Mihawk dan Crocodile untuk menginformasikan aliansi baru. Begitulah awal mula terbentuknya organisasi tersebut. Cerita bersingkat ke Pulau Kamabaka.
Panel itu memperlihatkan kalau para tentara revolusi pulang dengan selamat, meskipun Sabo tidak ada di antara mereka. Karasu menjelaskan bahwa pada insiden lalu mereka berpisah dan mempercayakannya kepada Sabo. Tak lama setelah itu, Koala menanyakan apa benar Sabo telah membunuh Raja Kobra. Bila berita itu benar, maka dia tidak akan memaafkannya seumur hidup. Sayang sekali pembicaraan pun terpotong dari Dragon yang berbicara kepada Kuma. Saat ini, Kuma sudah bersih dan tidak ada luka lagi. Hal buruknya dia menjawab Dragon dengan tuanku, yang berarti jiwa dari Kuma yang asli belum kembali. Sekarang dia masih seperti budak dari Tenryubito. Atau memang otaknya telah dicuci oleh pemerintahan dunia. Kita tidak tahu tentang hal yang satu ini. Bab diakhiri dengan pasukan revolusi mendapat panggilan dari seseorang. Orang ini tak lain adalah Sabo. Masalahnya kali ini adalah Angkatan Laut berhasil menyadap perbincangan tersebut. Nah, apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkin cerita akan berfokus dulu kepada pasukan revolusi ataukah pergerakan dari Cross Guild. Kita nantikan saja 2 minggu ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.